Berawal di kota Paris, film menampilkan seorang laki-laki pembunuh bayaran sebut saja, killer, yang sedang dalam misi membunuh target yang menurut informasi akan datang di seberang hotel tempat ia sembunyi. Killer menunggu targetnya di sebuah kamar gedung kosong di sana selama 5 hari. Killer terlihat mengenakan jam tangan yang dapat mengukur detak jantungnya sehingga bisa mengetahui kondisi tubuhnya. Sesekali ia pergi keluar untuk membeli makanan untuk dirinya, ia sengaja memakai pakaian setelan turis Jerman. Karena berdasarkan risetnya, orang Paris jarang mau berinteraksi dengan turis Jerman sehingga memudahkan ia untuk melindungi penyamarannya. Malam berikutnya saat killer tidur dan mengira targetnya tak akan datang, namun ia terkejut saat ia terbangun melihat kamar hotel targetnya sedang disiapkan oleh pelayan. Killer pun segera menyiapkan senapannya, dan tak lama muncul si target dan wanita penghiburnya. Killer kini sudah siap menembak target, namun ia tidak terburu-buru menarik pelatuk senapannya saat ia melihat detak jantungnya di angka 100. Ia menunggu hingga di angka sekitar 60 sehingga detak jantungnya lebih lambat dan stabil dan peluru tidak meleset. Hingga pada saatnya tiba, killer menarik pelatuknya namun pelurunya justru mengenai si wanita penghibur tersebut saat melakukan gerakan secara tiba-tiba. Menyadari misinya gagal, ia segera berkemas dan pergi dari gedung tersebut sebelum diketahui oleh targetnya. Saat dirasa sudah aman, killer membuang semua alat bukti yang ia miliki dan sedikit merubah penampilannya. Untuk mencari aman dari kegagalannya, ia berniat untuk meninggalkan kota Paris. Saat ia di kamar mandi sebuah bandara, ia mendapat telepon dari agensinya yang mana ia diperintahkan untuk melanjutkan misi membunuh targetnya. Namun killer menolak dan memilih meninggalkan Paris demi keamanannya sendiri. Singkat cerita, killer terbang menuju Amerika di kota Dominico yang mana tujuan tersebut adalah pulang ke rumahnya. Setelah perjalanan lama dan jauh dari perkotaan, killer pun sampai di gerbang masuk rumahnya. Namun ia dikejutkan oleh jejak sepatu dan banyak puntung rokok di sana. Ia curiga terjadi sesuatu di rumahnya, lantas ia mengambil pistol dan mengendap-endap masuk rumahnya sendiri. Dan benar saja, rumahnya berantakan serta banyak bercak darah di sana. Ia khawatir dengan istrinya yang tinggal sendirian di rumah itu. Lantas killer menghubungi polisi, yang ternyata istrinya dirawat di ruang ICU akibat penyerangan dari orang tak dikenal. Tiba di rumah sakit, killer bertemu kakak iparnya dan diberitahu ciri-ciri pelaku yang katanya, satu laki-laki dan satu perempuan turun dari taksi warna hijau. Mereka juga mengancam akan melakukan yang lebih buruk lagi jika si istri ketahuan berbohong. Kemudian killer menghampiri istrinya yang sudah siuman. Di sini istrinya sudah tahu profesi killer yang sebenarnya, sehingga ia merahasiakan semua tentang suaminya hingga ia dihajar oleh pelaku. Killer berniat balas dendam pada pelaku, ia mengambil senjata yang sudah lama disimpan kemudian bergegas mencari target pertamanya. Berdasarkan keterangan dari kakaknya mengenai warna dan kode taksi yang digunakan pelaku, killer mencari taksi yang sesuai informasi di tiap sudut kota. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya killer menemukan taksi yang ia maksud dan mengikuti satu sopir untuk mengetahui kantor taksi tersebut. Setelah sampai kantor, Miller mencari data terkait dengan sopir yang mengantar kedua pelaku tersebut. Setelah nama dan wajah sopir ia dapatkan, kemudian killer menyamar sebagai penumpang taksi tersebut. Selama dalam taksi, killer dengan pistolnya memaksa sopir memberi keterangan tentang dua penumpangnya beberapa hari lalu. Dengan rasa takut sopir berkata, bahwa ciri-ciri penumpang yang ia bawa adalah satu pria badan besar bertato dan satu wanita kurus. Setelah killer dapat informasi itu, ia menembak sopir untuk menghilangkan saksi mata. Lantas ia terbang menuju New Orleans yang merupakan tempat agensinya berada. Setelah sampai di tujuan, killer menyewa mobil van sebagai alat transportasinya dan menyiapkan semua alat yang dibutuhkan. Kini killer menyamar sebagai petugas kebersihan, dengan keahliannya dia berhasil masuk ke dalam gedung tempat targetnya berada. Saat situasi sepi, killer segera masuk ke ruang pribadi agensi tersebut. Ternyata agensi yang biasa memberi pekerjaan pada killer adalah seorang pengacara. Untuk mempercepat waktu,
killer segera menginterogasi pengacara tersebut terkait kedua pelaku yang menganiaya istrinya. Namun si pengacara keras kepala tak memberi jawaban. Sampai pada akhirnya killer menancapkan paku tembak tepat di dadanya hingga tewas. Akhirnya killer menghampiri asisten, dan ternyata si asisten mau buka suara dan memberi semua informasi yang killer cari. Meski ia sadar tetap akan mati walau telah memberi informasi tersebut, ia meminta imbalan pada killer agar kematiannya nampak seperti kecelakaan agar asuransinya bisa cair untuk anak-anaknya yang masih sekolah. Killer menuruti permintaan wanita tersebut dan segera pergi ke rumahnya untuk mencari berkas yang ia cari, dan untuk menghilangkan jejak, killer membawa jasad pengacara dalam tong sampah. Sesampainya di rumah, killer disuruh mencari sendiri berkas yang ia inginkan. Setelah killer mendapatkan yang ia cari, ia pun membunuh wanita tersebut di atas tangga seolah karena kecelakaan. Setelah informasi ia dapatkan, selanjutnya killer membuang bukti ke laut dan jasad pengacara di bawah jembatan. Selanjutnya killer pergi menuju Florida yang merupakan salah satu tempat pelaku yang ia cari. Setibanya di lokasi ternyata pelaku sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sopir taksi waktu itu. Pada saat malam tiba, killer mulai melancarkan aksinya dengan mengendap-endap memasuki rumah si target dengan hanya membawa sepucuk pistol. Stick to your plan. Namun tak disangka, killer dikejutkan oleh serangan dari belakang oleh si target dan pertarungan brutal pun tak dapat dihindari olehnya. Meski dengan luka parah, lawannya masih sanggup berdiri dan mencari killer yang sedang sembunyi, namun pada akhirnya ia tewas ditembak killer. Setelah misi selesai, killer segera pergi dari rumah tersebut. Untuk menghilangkan jejak ia pun membakar rumah itu. Hari berikutnya killer menuju New York untuk mencari wanita yang juga tersangka penganiayaan istrinya. Ia juga terkenal sebagai pembunuh bayaran. Killer dengan tekad menemui wanita tersebut di restoran umum saat makan malam. Wanita itu terkejut saat killer dan pistolnya muncul di depannya. Ia pun paham dengan tujuan killer. Wanita itu berusaha meyakinkan killer bahwa dia tidak sedikit pun menganiaya istrinya karena yang melakukan ialah rekannya. Namun killer tak sedikit pun bicara, lantas ia membawa wanita itu ke tempat sepi dan menembaknya setelah wanita tersebut meminta bantuan saat terjatuh dari tangga, yang ternyata ia sudah menyiapkan pisau di tangan kirinya. Misi kedua target sudah selesai. Kini selanjutnya killer menemui klien yang merupakan orang yang menyewa dirinya pada saat membunuh target di awal film yang merupakan pesaing bisnisnya. Setibanya di lokasi, killer segera masuk ke dalam apartemen dan mengikuti si klien menuju tempat fitness. Killer dengan keahliannya mengambil kunci pada petugas kebersihan sehingga ia dapat membuka loker milik klien incarannya. Setelah berhasil membuka loker, killer mencari kartu namanya dan menduplikat agar bisa masuk ke apartemen klien tersebut. Tak lama kemudian killer berhasil masuk dan menodongkan pistol ke arah targetnya. Si klien menganggap ia adalah perampok. Pada akhirnya si klien sadar bahwa killer adalah orang yang disewanya untuk membunuh pesaing bisnisnya. Klien menjelaskan bahwa penganiayaan itu ide si pengacara, dengan biaya tambahan untuk menyewa pria besar dan wanita itu. Klien berkata tidak tahu tentang semua itu. Killer percaya dengan ucapan pria tersebut. Sebelum killer pergi ia memberi ancaman padanya. Jika klien berniat mencarinya maka killer akan lebih dulu menemukannya dan menghabisinya dengan cara yang tak mungkin bisa dilacak. Beberapa waktu kemudian killer berada di rumah dengan istrinya yang sudah pulih. Entah siapa nama aslinya killer tersebut, karena dari awal film ia selalu mengganti nama saat melakukan suatu transaksi hingga film berakhir.